Dengan bergantinya tahun, bertambah pula usia kita jauh manusia. Dengan bertambah usia, berkurangnya umur. Dengan berkurangnya umur, pertama sekali kita semakin dekat dengan alam kubur. Yang kedua, dengan bertambah usia, bertambah pula beban dan masalah yang akan kita hadapi dalam kehidupan dunia. Allah sayang kepada kita hamba, makanya Allah tawarkan solusi-solusi kepada kita hamba agar mampu kita hadapi dan kita lewati berbagai macam beban dan masalah. Di antara solusi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba agar kita hamba mampu melewati berbagai macam beban dan masalah, yang pertama adalah doa. Makanya kata Syekh Hasan Basri, Miftahul Bahari As-Sujud, kunci mengerungi lautan adalah doa. Wa miftahul ardi at-turuq, kunci menjelajahi dunia adalah jalan. Wa miftahus samai ad-du'a, dan kunci pembuka langit adalah doa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita hamba-Nya, ud'uuni astajib lakum. Doa dikata kepada Nuh, niscaya Nuh akan istijabah karena doa-doa dan Allah. Rasulullah juga bersabda, la yu'tihillahu du'a illa wa qad a'adna lahul istijabah. Allah tidak akan memberikan kesempatan doa pada lidahnya hamba, melainkan Allah telah menyiapkan berupa balasannya. Artinya tiap-tiap doa yang kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya doa tersebut akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sidang jamaah sekalian, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas doa kita hamba dan dia bocah. Yang pertama, balasan Allah seketika. Wadiannya kita wa Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika itu pula Allah akan membalas apa yang kita mohon kepadanya ataupun ditakdirkan. Urutnya kita berdoa kepada Allah dan mendaki dengan berbagai macam keinginan harapan. 70 tahun kemudian baru nebalah ya Allah, 60 tahun kemudian dan sebagainya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilullah, kekasihnya Allah, setiap waktunya beliau itu memohon kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikanlah kepadaku bahagian daripada anak yang saleh. 57 tahun kemudian barulah doanya Ibrahim alaihissalam diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan firman-Nya, Allah berikan kabar gembira kepada beliau. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beritahukan, kami datangkan kabar gembira kepadanya Ibrahim bi ghulamin halim, dengan seorang anak yang sangat penyabar. Doa Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kalamullah. Setiap waktunya Musa memohon kepada Allah agar Fir'aun laknatullah itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 tahun kemudian doanya Nabi Allah Musa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan. Doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap waktunya Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah
palingkanlah arah kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. 16 bulan kemudian barulah doa Rasulullah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya Muhammad, palinglah wajah engkau kepada pihak Masjidil Haram. Ibrahim Khalilullah, Musa kalamullah, Nabi Allah Muhammad Rasul Fatimil Anbiya wa Rasuli. Akan tetapi doa beliau bantu berdoa tidak seketika itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah kemudian bila mana doa kita nyuruh dan mohon kepada Allah 60 tahun kemudian diijabah 78 tahun dan sebagainya. Yang pastinya yakinkanlah doa kita itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, akan ijabah memberikan balasan kepada kita apa yang terbaik. Belum tentu apa yang kita kehendaki. Ketika Allah sudah sayang dan cinta kepada hambanya, yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya sesuatu yang dibutuhkan oleh kekasihnya, bukan sesuatu yang disenangi oleh kekasihnya. Ini berbeda antara Allah cinta kepada hambanya dengan manusia cinta sesama manusia. Kalau manusia cinta sesama manusia, pasti manusia itu akan memberikan kepada kekasihnya sesuatu yang menyenangkan hati kekasih. Allah ketika senang dan cinta kepada hambanya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan oleh hamba, bukan yang disenangi oleh hamba. Dalam kita nyoba Allah budaya negara ni Allah Ta'ala yang layak bagi kita nyoba untuk memutuahkan kaya, melainkan kita nyoba malim lalu lebih ilmiah kepada kita nyoba oleh Allah. Dan menjaga Allah Ta'ala malim bukan dari Allah yang layak malim, tapi ta'an lebih ta'an kita nyoba oleh Allah. Karena jadi dalam Al-Quran Allah memberitahu kepada kita, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang sesuatu yang engkau benci kata Allah, wa huwa khairul lakum, padahal itulah yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang sesuatu yang kalian cintai, yang kalian inginkan, yang kalian harapkan, padahal itulah yang terburuk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang paling paham apa yang terbaik untuk kalian dan apa yang tidak terbaik untuk kalian. Wa antum la ta'lamun kata Allah. Sedangkan kalian tidak pernah paham, sedangkan kalian tidak pernah tahu kata Allah apa yang terbaik dan tidaknya terhadap diri kalian. Makanya nebalah oleh Allah yang paling gotu katanya waktu berdoa kamu yang berbahagia. Yang terbaik Allah memberikan balasan doa tersebut di akhirat, bahwa dia kita nyata berdoa kepada Allah, ya Allah bingung, ya Allah boleh penyakit ya. Apalagi kita nyawa kadang-kadang kedua macam penyakit, darah ramai, kolesterol, cukup ikhlas, cukup ujuk tamu doa tengah malam tabudah setelah tahajud berlinang air mata kita bermunajat kepada Allah. Negara li Allah Ta'ala cukup ikhlas, cukup ujuk kita nyamu doa. Allah senang terhadap doa kita. Allah karena kita nyamu doa yang demikian. Hana ibadat lain yang lagi yang ikhlas, hana ibadat lain yang lagi yang khusyuk. Dengan sebab Allah senang kepada kita, Allah tambahkan penyakit kepada kita. Yang karena darah mamai mengkolesterol kita maaf amurat abotan. Fakor yang mutamah berat kucuk nom tamu doa, yang mutamah berat ikhlas nom tamu doa. Apakah Allah tidak sayang kepada kita? Bukan. Allah ingin membalas pahala doa tersebut di akhirat kelak. Waktu di padang mahsyar ngecek amalan kita nyawa oleh para malaikat rupanya tidak mencukupi modal kita masuk dalam surga Allah.
ngejo li malaikat doa-doa ditanya yang hanan ni ijabah di alam dunia nepeduk di dalam piring timbangan sehingga beratlah sebelah kanan. Allah pun mempersilahkan kita masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian ridha kepada kalian sebagaimana kalian ridha kepadanya di dunia. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, silahkan kalian masuk bersama hamba-hambaku, bersama para aulia syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati, silahkan kalian semua masuk dalam surgaku. Allah rencana ingin membalas doa kita di akhirat menjadi bahagian bekal untuk kita masuk dalam surganya Allah Subhanallah.